Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini tema kita adalah mantan merindukanmu sampai gerges jika kamu lakukan hal ini, ya. Pertanyaannya sekarang, kenapa sih yang kangen cuman kita terus setiap hari, setiap saat, sementara mantan sama sekali tidak kangen, sama sekali tidak peduli dengan apa yang terjadi di dalam hidup kita? Sebenarnya jawabannya gampang, kan? Satu, yang menghendaki terjadinya perpisahan adalah dia, ya. Orang yang pengen pergi, mana mau dia peduli dengan orang yang dia tinggalkan. Yang kedua, kita sendirian, sementara dia sudah bersama dengan orang lain. Ya, waktunya habis dengan kebersamaan, romantisme, jalan-jalan, ya, piknik, makan-makan, foto-foto, dan seterusnya. Sehingga tentu dia tidak ada waktu, kan, untuk mengingat kita. Tetapi ya, seperti kata orang-orang bijak dulu, bahwa badai pasti berlalu dan bulan madu juga ada waktunya selesai, ya. Artinya apa? Artinya ketika sekarang dia sedang happy setiap hari, menghabiskan waktunya bersama dengan orang yang dia cintai setiap saat, tapi bulan madu itu juga ada waktunya selesai. Ya, orang tidak akan bulan madu terus selama bertahun-tahun, kan? Ada waktunya di mana uangnya mulai habis dan dia harus kembali bekerja, kembali ke dunia nyata, menghadapi realita yang sesungguhnya. Dan badai juga mesti berlalu, ya. Sekarang konflik dengan kita, tetapi sangat mungkin esok lusa juga terjadi konflik antara dia dengan pasangannya yang baru, ya. Jadi orang itu kalau dalam hidupnya sudah biasa konflik, maka kemanapun dia pergi, bersama siapapun dia saat ini, ya isinya juga tidak akan jauh-jauh dari konflik. Karena memang ada tipikal manusia itu, ya, yang dia merasa mendapatkan kepuasan eksistensi ketika dia bertengkar, berdebat, dan bisa memenangkan pertengkaran itu. Dan itulah yang membuat egonya menjadi semakin besar dari waktu ke waktu, dan pada ujungnya tidak ada orang yang sanggup bertahan dengan dia, kecuali orang-orang yang memang mencintai dia dengan tulus, ya. Nah, sekarang saya juga tanya ke Anda pernah toh kangen dengan teman-teman Anda ketika masih SMA, ketika masih kuliah, dan seterusnya? Kenapa sampai kangen? Jawabannya karena jarang ketemu, atau bahkan tidak pernah ketemu sama sekali. Kita juga mungkin sering tuh kangen dengan guru-guru kita. Bagaimana ya kabarnya Pak Anu, Bu itu, dan seterusnya. Kenapa? Ya karena dulu sedemikian intensnya, ya, hampir setiap hari ketemu, hampir setiap hari berinteraksi, dan seiring perjalanan waktu tidak pernah berjumpa. Ketika baru berpisah, lulus sekolah itu mungkin setahun 2 tahun belum kepikiran. Tetapi setelah itu, rasa rindu itu adalah sesuatu yang sangat alamiah, muncul dari dalam diri setiap umat manusia, ya. Jadi kalau namanya masih manusia, dia pasti masih akan selalu merindukan orang-orang yang pernah hadir di dalam hidupnya. Nah, sekarang bagaimana mantan mau kangen dengan Anda kalau Anda begitu eksis di media sosial, ya, setiap hari curhat, ya, setiap hari menceritakan apa yang Anda rasakan,
setiap hari berkeluh kesah, apa kemudian teman-teman yang membaca postingan Anda dan memberikan like dan jempol itu akan membantu Anda menyelesaikan persoalan? Kan tidak, ya, karena mayoritas orang berinteraksi di media sosial itu malah ngegongi, ya, membuat situasi menjadi semakin ramai, semakin riuh, dan sebenarnya itu akan sangat merugikan posisi Anda. Jadi ketika Anda nongol terus, ya, dia tidak akan pernah kangen kepada Anda. Ketika Anda mencoba menghubunginya terus, maka dia juga akan merasa semakin resisten terhadap diri Anda, ya. Tetapi Anda juga mesti tahu, ya, setiap perpisahan, apalagi pada orang yang memang sudah punya interaksi yang sangat dekat, itu akan memberikan dampak psikologis yang berdampak kepada fisik, ya. Contoh sederhana sajalah, anak kecil. Saya dulu pas masih kecil juga pernah ngalami itu. Saya pernah punya pengasuh, ya, namanya Dang Yan atau Kak Yan, ya. Jadi beliau ini pengasuh saya. Jadi sejak saya kecil sekali sampai memori saya sudah mulai tumbuh, yang saya kenal ya dia, kemana-mana digendong sama dia, bermain bersama beliau dan seterusnya. Nah, sekitar usia 5 tahun, ya, beliau menikah, dan ketika menikah tentu dia mundur dari pekerjaannya pada saat itu. Nah, saya saking kangennya kepada pengasuh saya itu, saya sampai demam selama 2 minggu, ya. Itu yang terjadi pada anak-anak, ya. Bagaimana dengan orang dewasa? Banyak orang dewasa ketika menjalani perpisahan sampai sakit, ya, itu juga banyak terjadi. Mungkin Anda juga mengalami, ya. Ini fase-fase berat di awal perpisahan, di mana Anda harus belajar menerima kenyataan sekarang tidak lagi bersama dia. Orang yang paling kita cintai justru memusuhi kita, ya. Mungkin saja ada yang pada saat ini tekanan psikis itu berdampak kepada kesehatan fisiknya. Tidak doyan makan, tidak bisa tidur, sampai sakit, demam, dan seterusnya tadi, ya. Saya punya seorang teman, ya, seorang sahabat. Jadi dia berpoligami, dia ditinggalkan oleh istri keduanya, dan ketika istri keduanya nih masih jadi istri dia, sebenarnya masih terikat pernikahan siri, dan memposting foto-foto pernikahannya. Jadi istri keduanya ini nikah dengan orang lain. Ketika dia tahu tentang persoalan itu, dia sampai sakit, drop, ya, demam, opnam begitu selama berminggu-minggu. Nah, jadi ya, yang penting pada saat ini kita harus memahami, ya, bahwa ketika kita selalu muncul, orang tidak akan mencari kita karena sudah ketahuan letaknya ada di mana. Ketika kita terlalu eksis, orang juga tidak akan pernah merindukan kehadiran kita, ya. Karena itu memang menarik diri, ya, berdiam diri, apalagi dalam menghadapi situasi yang demikian, itu menahan diri, insya Allah selamat. Kenapa demikian? Karena memang ada konflik-konflik di mana, ya, situasi bisa dicernihkan dengan komunikasi yang baik. Tetapi ketika menghadapi orang yang sedang emosional dan kita ajak untuk berkomunikasi, sementara dia pengennya sekedar ribut saja untuk mempertegas perpisahan tadi, ya, maka yang terjadi adalah keributan. Artinya apa? Artinya melayani emosi yang bersangkutan itu sama saja dengan memperburuk hubungan ini tadi. Oleh karena itu, ya, kalau dia ngajak chatting untuk ribut, ya diamkan saja. Kalau perlu pura-pura tidak usah dibacakan, bisa di setel itu, ya. Ada pengaturannya di berbagai
platform media sosial yang kita gunakan, bagaimana caranya pesan tetap dibaca tetapi tidak konangan kalau kita membacanya, ya. Jadi kalau masih pengen menyelamatkan hubungan ini, hindari konflik, perbanyak diam, karena memang diam itu selamat, ya. Jadi di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dijelaskan bahwa man somata naja, bahwa barang siapa yang banyak diam maka dia akan selamat. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.